Ada apa dengan IHP Bitung? Mafia pelabuhan tidak ingin pelabuhan Bitung maju. Sangat miris melihat kenyataan hingga hari ini pelabuhan Bitung yang disebut-sebut sebagai salah satu pelabuhan paling strategis di Indonesia justru stagnan dan tidak berkembang sebagaimana mestinya. Padahal tidak sedikit harapan agar Bitung benar-benar menjadi pelabuhan hub internasional, sehingga roda ekonomi Bitung dan Sulawesi Utara akan semakin meningkat yang pada gilirannya meningkatkan perekonomian nasional. Sejak awal reformasi, harapan agar Bitung menjadi internasional hub port sudah digagas. Dan dengan perjuangan yang cukup panjang, pemerintah Indonesia mengeluarkan peraturan Presiden nomor 26 tahun 2012 tentang cetak biru kebijakan pengembangan sistem logistik nasional atau Sisloknas. Bitung bersama-sama dengan Kuala Tanjung adalah dua dari puluhan pelabuhan yang ditetapkan sebagai internasional hub port. Sebelumnya sudah dicantumkan melalui peraturan Presiden nomor 32 tahun 2011 tentang MP3EI tahun 2011 hingga 2025 dan diperkuat oleh keputusan Menteri Perhubungan nomor 144 tahun 2013 tentang penetapan rencana induk pelabuhan nasional yang menetapkan Pelabuhan Bitung dan Pelabuhan Kuala Tanjung sebagai pelabuhan hub internasional. Sebenarnya kajian tentang kelayakan Bitung menjadi pelabuhan hub internasional sudah lama dilakukan oleh sejumlah lembaga yang berkompeten. Di antaranya Perhimpunan Masyarakat Maritim Logistik Transportasi Indonesia (PMMLTI), diskusi ilmiah yang digagas oleh GPPMP dan beberapa pakar serta akademisi. Dalam kajian mereka, Bitung merupakan salah satu gerbang konektivitas global yang memanfaatkan keberadaan Sea Lane of Communication atau SLOC-1 dan alur laut Kepulauan Indonesia ALKI-2 maupun alur laut Kepulauan Indonesia ALKI-3. Dengan adanya Pelabuhan Bitung sebagai pelabuhan hub internasional, biaya logistik dapat ditekan karena jarak tempuh ke pusat-pusat pelabuhan seperti Shanghai, Hong Kong, Tokyo, Honolulu, Vancouver, Panama, Vladivostok, San Francisco dari Bitung lebih dekat dibanding dari Jakarta, Surabaya, atau Makassar. Tidak hanya itu, persyaratan teknis wilayah perairan Bitung yang memiliki kedalaman atau drafting hingga 20 meter membuat Bitung sangat cocok sebagai pelabuhan alami sehingga tidak perlu melakukan pengerukan yang tentu berakibat pada pembiayaan dan perawatan yang pasti sangat mahal seperti yang dilakukan di Pelabuhan Benoa Bali. Dalam kajian Badan Perencanaan Nasional atau Bappenas, Pelabuhan Bitung bahkan sangat layak untuk disinggahi kapal-kapal super besar atau mega mother vessel. Hal ini sangat dimungkinkan karena kerjasama ekonomi negara-negara di Pasifik yang makin meluas. Dari data satelit terpantau jalur mega mother vessel dari Tiongkok menuju Australia yang melewati Pasifik melalui Jackson Port, Papua New Guinea dengan intensitas yang sangat tinggi. Secara logika, apabila mega mother vessel ini melewati jalur alur Kepulauan Laut Indonesia ALKI-3, semestinya akan jauh menghemat waktu dan biaya bahan bakar. Artinya Bitung memiliki peluang sangat besar untuk menjadi semacam terminal transit dan resting area bagi mother vessel itu yang memang membutuhkan suplai bahan bakar dan pasokan air bersih serta konsumsi ABK yang ribuan orang itu. Menjadi pelabuhan transshipment bagi seluruh barang ekspor baik ke Australia maupun ke China, Jepang, Hong Kong, Korea, bahkan Amerika. Apalagi dengan meningkatnya kerjasama ekonomi di kawasan Pasifik dengan adanya bentuk kerjasama Trans-Pacific Partnership atau TPP. Walaupun tarik ulur dan perbedaan pandangan soal TPP masih tinggi, potensi kerjasama negara-negara Pasifik terbuka dan ini menjadi kekuatan ekonomi terbesar di belahan dunia. Fakta-fakta bahwa geoposisi Sulawesi Utara yang persis berada di bibir Pasifik sebenarnya sudah cukup menarik perhatian pemerintah Indonesia. Salah satunya untuk menunjang program tol laut Presiden Jokowi meresmikan jalur ekspor melalui pengoperasian kapal Ro-Ro dari Bitung ke Davao, Filipina yang langsung diresmikan bersama dengan Presiden Filipina Duterte. Itulah pelayaran perdana dan terakhir yang tidak pernah berlanjut hingga hari ini. Dari sini ada anomali yang sedang terjadi. Konon Bitung sebagai potensi yang sangat besar untuk dikembangkan. Faktanya kapal Ro-Ro yang dirancang dalam skala yang lebih kecil tidak bisa berkembang. Usut punya usut, ternyata masalah tidak seperti apa yang terlihat di permukaan. Mari kita lihat sejarah IHP.
Sejak tahun 2012, Bitung sudah masuk dalam Kepres Sisloknas. Tahun 2017 setelah Oli Stephen naik memimpin Sulut, IHP digadang-gadang akan segera dibangun. Bahkan informasi dari Komite Percepatan Penyiapan Infrastruktur Prioritas KPPIP, dana yang bakal disiapkan berjumlah 34 triliun yang bersumber dari berbagai sektor. Selanjutnya apa yang terjadi? Alih-alih Bitung akan menggeliat, pada tahun 2018 status Otoritas Pelabuhan atau Kantor Syah Bandar dan Otoritas Pelabuhan KSOP Kota Bitung turun kelas dari kelas 1 menjadi kelas 2. Memang menurut Kementerian PAN dan Kemenhub, status ini tidak mempengaruhi status Bitung sebagai pelabuhan IHP. Namun secara faktual dan psikologis memberikan signal bahwa Bitung belum layak menjadi pelabuhan internasional. Tidak hanya itu, sejumlah perusahaan pelayaran internasional masih enggan untuk beraktivitas di Bitung karena sebagai pelabuhan tujuan impor pun Bitung belum mendapatkan izin terhadap sejumlah komoditas impor yang boleh dibongkar di pelabuhan Bitung, seperti misalnya barang-barang konsumer. Dari puluhan jenis barang itu, konon Bitung hanya boleh diizinkan untuk produk atau barang tertentu saja seperti pada perubahan Permendak nomor 81 tahun 2017 tentang ketentuan impor produk tertentu. Itu pun setelah lobi ketat yang dilakukan oleh pemerintahan Oli Dondo Kambe. Begitupun dengan ekspor. Bayangkan untuk ekspor tuna ke Amerika, Bitung belum bisa menjadi pelabuhan ekspor karena semua barang dan dokumen harus ke Tanjung Perak, Surabaya. Artinya, Bitung benar-benar dimandulkan, dikebiri agar tidak bisa berkembang. Bayangkan inefisiensi yang terjadi dalam satu kontainer saja bisa mencapai 2.000 US dollar. Dan dalam sebulan paling tidak ada 300 kontainer yang berangkat dari Pelabuhan Bitung. Dengan total loss akan mencapai 600.000 US dollar per bulan. Bila dikali dalam setahun, maka kerugian bisnis Sulut mencapai 7,2 US dollar atau hampir 102 miliar setiap tahunnya. Dan ini sudah berlangsung puluhan tahun. Artinya Sulut kehilangan potensi triliunan rupiah selama Pelabuhan Bitung masih belum menjadi pelabuhan ekspor yang sesungguhnya. Jadi soal turunnya kelas Pelabuhan Bitung ini bukan hanya sekedar prosedur teknis belaka, tapi jelas merupakan upaya sistematis agar Bitung tidak boleh menjadi pelabuhan yang benar-benar hidup dan berkembang sebagaimana kapasitas yang bakal menjadi IHP terbesar di Indonesia. Lalu siapakah mereka yang sangat tidak menyukai Bitung maju? Tidak lain adalah para mafia transportasi laut yang berkomplot dengan otoritas pelabuhan dan pengambil kebijakan di bidang perdagangan dan transportasi laut yang selama ini menikmati daging pembangunan Jawa sentris. Mereka tidak rela Bitung berkembang menjadi pelabuhan hub internasional. Karena itu kita tentu sangat berharap keseriusan dari pemerintahan Jokowi yang waktunya tidak banyak lagi. Kita ingin melihat kenyataan bahwa niat membangun Indonesia sentris ini benar-benar tulus demi pemerataan dan keadilan sosial di wilayah timur Indonesia. Tidak sekadar wacana politik yang akan membuat rakyat makin tidak tahan dengan tingkah elit pusat yang menganaktirikan bangsanya sendiri.